Halo gengs, kembali lagi bersama Rafael di One Two Three. Di sini gue bakalan ngevlog ya tentang pernikahan adik saya. Oke, beginilah videonya. TK juga tuh jalan BKR itu depan jalan bahkan masalahnya jalannya jangan buah bagi lurus. Punya papa. Udah matiin. Jadi ada sekali gitu. Bisa kakak di sini. Yo, asli ge, paling asli paling Kita hiji dua apa? hiji we. Saya apa ya? Hah? Iya, iya. Kelahiran mana? Bandung. Tapi 25 sasi. Sasi no? Tapi 25 sasi. Oktober. 1,79 ya. Mana mulai? Lihat akan orang tinggal 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikra syari'atan lil mu'minin wa barakatan insyaallah lil 'alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wasyarihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, ibu ini tuh. Ya kan, bias enggak apa-apa, Bu. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, sesuai dengan permohonan kehendak kita yang telah disampaikan oleh kedua calon lain, yang sedianya sebetulnya hari Senin, ya, hari Senin tanggal 11, tapi kemudian ada permohonan kembali, yaitu untuk dilaksanakan, disegerakan pelaksanaan akad nikah. Jadi jangan lupa, sekalipun hari ini kita akad nikah, ya, tapi di surat nikahnya itu tetap tanggal 11 biasanya itu karena sudah kadung dicatatkan di aplikasi SIM. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa pernikahan ini salah satu cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Salah satu di antara cara kita untuk bersujud, bertaat pada Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah menginginkan kita sebagai makhluknya, sebagai hambanya untuk beribadah pada Allah. Karena sebetulnya ini, kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hak kepada makhluknya, ya, asalkan dia bertaat pada Allah, beribadah pada Allah, Allah akan janjikan kebahagiaan. Tapi dipersilakan kalau umpamanya setelah mereka mendapatkan ujian dari Allah ternyata tidak mau beribadah, ya Allah tidak akan rugi. Artinya bahwa jika kita menjalankan perintah Allah ini, artinya kita betul-betul taat pada Allah. Nah, jadi sebetulnya menikah itu bukan hanya tuntutan jasmaniah saja, ya, tapi yang paling penting lagi adalah kita taat pada Allah. Ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala itu harus diawali dengan niat yang baik. Kita harus ikhlas. Setiap kali kita menjalankan ibadah, kita harus ikhlas berniat karena Allah. Ternyata bahwa ibadah yang kita jalankan ini ada hal positif yang mempengaruhi karakter kita. Jadi sekali lagi, bukan hanya karena ketaatan kita pada Allah, tapi sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan keberkahan pada orang yang taat. Contoh umpamanya kita bersedekah. Kalau sedekah itu artinya kita mengeluarkan harta benda untuk orang lain. Ya. Kalau hanya terlihat sekilas saja seolah-olah harta kita akan habis karena terus aja dikasihkan sama orang lain. Tapi ternyata tidak seperti itu. Tidak ada orang yang banyak mengeluarkan sedekah akhirnya dia menjadi sengsara. Ya. Justru sebaliknya, dia semakin bertambah-tambah lagi harta benda. Dari mana dia dapat harta benda yang terus bertambah sekalipun dia umpamanya mengeluarkan harta? Ya, karena rasa sayang dia terhadap sesama. Nah, karena itu ketika kita bersedekah, maka akan tumbuh rasa dari diri kita ini, yaitu rasa mengempati, menyayangi orang lain.
Kalau kita disayangi atau kita menyayangi orang lain, kita mengempati orang lain pun pasti akan mengempati kita, akan sayang sama kita. Itulah kenapa harta kita tidak pernah habis ketika kita terus keluarkan, karena akhirnya kembali lagi kepada diri kita. Itu efek positif ketika kita menjalankan sholat. Kalau sholat apa kira-kira Bapak Ibu? Mungkin kami berbandingkan tadi sudah disampaikan singkat saja dalam bahasa Arabnya tadi. Sekarang kita tausiah saja. Kalau sholat kira-kira apa hikmah daripada sholat? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang yang menjalankan ibadah sholat secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena Allah, ya, khusyuk, hikmah. Kalau orang yang ikhlas itu berarti ketika dipanggil langsung sholat. Kalau ini kebiasaan kita nih Pak, kalau bersimpuring, kalau udah adzan jam 12 umpamanya, saya kan masih menerima tamu, nantilah jam 1. Nanti udah jam 1, sebentar lagi, dikit lagi, setengah 2 aja nanti. Nah, itu kadang-kadang seperti itu Pak. Di sini kita baru terasa bahwa banyak sekali perbuatan ibadah kita yang kita lakukan tidak ikhlas. Makanya kalau tadi umpamanya hikmah daripada sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, setiap orang menjalankan ibadah sholat akan menjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Ini sebaliknya kalau saya ini Pak, saya tuh masih tetap diomongkan ke batur dosa maksiat, aduh masih kan nih harusnya rek tinggalkan dosa aja maksiat. Apakah ini menunjukkan bahwa sholat kita tidak diterima oleh Allah karena banyak tidak ikhlas, karena tadi sok ngahir waktu? Bisa saja. Anda ingin berumah tangga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu Anda punya keinginan Anda ini adalah mengarungi rumah tangga ada dalam ridho Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Nah, tapi ada nih kalau yang nikah tapi niatnya bukan karena Allah, ya kayak ada saja Pak. Ada saja orang yang menikah niatnya bukan karena Allah. Saya sering melihat, waktu itu saya pernah menikahkan di pendopo. Nah, kemudian setelah 2 hari saya ketemu lagi dengan pengantin prianya di jalan. Pak kasih info, Pak, Bapak yang kemarin nikahkan saya. Oh iya, kemana itu istri? Wah, nggak tahu Pak, kemarin pulang dari pendopo juga. Saya pergi kemana, dia kemana. Yang penting mah punya surat nikah aja. Nah, itu tidak sedikit orang yang seperti itu, banyak sekali. Kalau orang yang berniat berumah tangga itu pasti seperti itu. Dia pasti akan membina rumah tangga, bekerja sama dengan baik, gitu kan? Saling memperhatikan, saling menghormati, saling menghargai, apalagi saling menjalankan tugas dan kewajiban. Kalau orang yang berumah tangga dengan yang karena Allah pasti akan seperti itu. Bukan cul seperti tadi ya. Insya Allah jika Anda berniat karena Allah, maka keinginan Anda berubah untuk mengarungi rumah tangga bahagia sakinah mawaddah warahmah. Itu maka karena hari Jamin makan umat makan. Kalau orang Sunda bilang malah cabai jadi cabai, malah pasti bakal cabai, malah bonteng jadi bonteng, malah goreng hasil nak pakai pasti bakal goreng. Jadi kalau kita harus introspeksi dalam kehidupan rumah tangga kita, lamun kurang rumah tangga kurang seueur bancang pakai luknya, bancang pakai seueur permasalahan, seueur konflik, kita harus introspeksi. Barangkali niat kita berumah tangga itu tidak fokus, tidak lurus. Tuh harus introspeksi. Sekali lagi niat untuk beribadah, niat untuk mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, bertakwa pada Allah. Takwa ini artinya takut untuk melakukan perbuatan haram, dosa dalam rumah tangga. Takut untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, karena tugas dan kewajiban yang Anda emban ini merupakan amanah dan titipan dari Allah. Kan rumah tangga ini titipan kan. Terus, kalau titipan itu barang milik kita sendiri bukan.
Bukan, ada pemiliknya. Kalau rumah tangga ini adalah titipan Allah. Artinya satu saat nanti sang pemiliknya akan meminta pertanggungjawaban. Makanya kita sering dengar sabda Rasul, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa mar'atun ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha." Semua pasti akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tugas dan kewajiban yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda jalankan roda rumah tangga Anda, tugas Anda adalah sebagai suami, jalankan tugas Anda sebagai suami. Ya, menghantarkan keluarga menuju ke Allah, menghantarkan keluarga menuju ke Allah, menghantarkan keluarga supaya kalian kabseuneun neraka. Gitu kan, itu tugas suami itu kan. Selain memberikan kewajiban apa nafkah lahir dan batin, istri itu taat, hormat, tunduk karena misi suami begitu mulianya. Karena itu kita ya seorang suami yang soleh, ya seorang suami yang yang bertanggung jawab, yang soleh, tentu dia sangat menginginkan didampingi oleh seorang istri yang solehah pula. Nah, jalankan tugas-tugas ini barengi dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takut pada Allah, ini kayak maki ya. Kita mungkin sering dengar, nih kebetulan suami saya nih pergi ke kerja keluar kota 2 bulan atau 1 bulan, mumpung nggak ada suami saya nih. Itu karena tidak takut pada Allah. Atau umpamanya mumpung istri saya ini lagi pergi ke rumah orang tuanya, saya mau. Nah, ini hati-hati. Orang yang tidak takut pada Allah itu pasti akan melakukan hal-hal seperti itu. Itu sapi-sapi. Assalamualaikum. Misalnya, Alhamdulillah, sami-sami Bu. Ya, nah ini terakhir. Ini saya lihat di sini Teh Deni dan juga kamu alhamdulillah sampurna Ibu Ramana Arya di keluarganya. Nih, ya mamahnya, mah, cing mama pengen nanti, mama punya harapan. Ada harapan, punya harapan nggak anak mama ini mau menikah, mau berumah tangga, punya keinginan nggak biar nanti rumah tangganya itu saya pengen begini. Oh, cing sok menyukai. Nah, mohon ini didengarkan secara Anda berdua sebagai anaknya, karena Anda berdua ingin berkhidmat sama orang tua, hormat sama orang tua, dan juga tentu pesan dan keinginan orang tua ini harus Anda penuhi. Udah sampai anakku. Oh gitu. Hoyong katingal rukun, hoyong katingal anjeunana harmonis. Oh enggak. Sabeungan harmonis sentuhan. Masya Allah. Itu mungkin Anda sudah mendengarkan pesan dan pesan-pesan dari orang tuamu yang sangat menginginkan rumah tangga anaknya bahagia, tenang, rukun, harmonis. Di sini ada juga orang tua dari Kang Reki. Oh, gimana Bu? Hoyong kuma gimana? Pengen gimana rumah tangga anaknya Bu? Ya, Sakinah, mawadah, warahmah. Artinya kalau tadi sakinah itu tentram ya Bu ya, tentram. Semua orang tua sangat menginginkan ketentraman. Ketentraman, apa tentram, nyaman saat melihat rumah tangga anaknya itu begitu harmonis, rumput laut. Orang tua merasa tentram, leres deh Bu. Bayangkan Bu Ibu, andaikan kita punya anak menantu, rumah tangganya itu harmonis, balager. Apalagi kalau penuh dengan keberkahan dari Allah, kira-kira perasaan ibu bapak kumaha? Enak gak? Aduh, alhamdulillah. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Kalau Anda adalah anak-anak yang sayang sama orang tua, anak-anak yang selama ini sudah menerima curahan kasih sayang dari orang tua, baik ketika kandung sampai dilahirkan, sampai diurus, sampai dipenuhi segala macam kebutuhan Anda itu karena jasa dari orang tuamu. Kalau Anda sayang sama orang tua, penuhi harapan mereka. Biarkan mereka merasa nyaman, merasa tenang, merasa kalau kurang cek agama, merasa kurang ibu merasa enak sekali melihat rumah tangga anaknya.
tidak akan mendapatkan keberkahan dari orang tua, dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang tua merasa tenang, merasa nyaman. Mafhum mukhalafahnya begini. Jangan sampai mukhalafah itu pemahaman kebalikannya. Andaikan ada orang tua yang mesti kunaon baru datang ke kieu ke rumah tangga datang, itu berarti tidak sesuai dengan harapan orang tua. Orang tua sakit, orang tua merasa kesal dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ada orang tua yang merasa melihat rumah tangga anaknya itu merasa tersiksa, merasa kesal, kira-kira sebagai anak berdosa enggak? Berdosa. Dan dosa kepada orang tua itu berbeda dengan dosa kita terhadap sesama, terhadap orang lain. Contoh umpamanya saya permintaan maaf, dosa ke bapak, dosa utang ke bapak, ya belum sempat saya bayar, belum sempat saya minta maaf, geletuk malah. Apakah saya atau bapak? Kira-kira kumaha dosa? Azabnya. Itu kan dosa. Dan terus keterkaitan sampai yaumil akhir, azabnya nanti di yaumil akhir Allah akan persiapkan dengan azab yang amat pedih bagi siapapun yang melakukan dosa terhadap siapa saja kemudian tidak sempat meminta maaf, tidak sempat membayar utangnya, maka azabnya kelak di yaumil akhir. Inilah hukum walidain, kecuali mengecewakan harapan orang tua, fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi bil hayatil qabla mamat. Allah pasti turunkan azabna sampai mau. Kamu saya sih beruntung sekali karena orang tua masih ada, lain lagi dengan kamu. Orang tua saya sudah tidak ada, saya banyak dosa terhadap mereka. Yakin baik azabna. Bukan hanya nanti yaumil akhir, tapi sebelum kematian kita mungkin sering lihat ada orang yang benar-benarnya yang sakaratul maut susah sulit, itu harus diproteksi. Barangkali dia dulu banyak mengecewakan orang tua. Kalau sudah tiada, sudah meninggal, gimana saya mau minta maaf? Saya pun terkadang Pak Mayong Mas berbagi rezeki pasti kan berangkat sakabeng segan rezeki. Mudah-mudahan si mama kesini, mudah-mudahan si bapak kesini, ya gitu kan? Kalau ada sih begini enak, tapi kalau sudah tidak ada gimana? Orang tua itu surga yang terbuka itu. Anda tinggal mengambil kesempatan itu karena sudah dengar. Berbeda dengan kami, orang tua kami itu sudah tiada, artinya pintu surga buat kami sudah tertutup melewati pintu. Bapak doakan kita berdoa. Bukan berarti bahwa kita dalam rumah tangga gak boleh ada masalah. Tidak. Rumah tangga siapa yang tidak ada masalah? Tapi sebagai anak yang baik, setiap permasalahan yang ada segera diselesaikan berdua, tanpa harus mengikuti orang tua, tanpa harus mengadu ke orang tua. Selesai. Di orang tua itu peranganan pas beres tenang, atau umpamanya kalau belum selesai pun karena kita bisa menutupinya, orang tua tidak tahu, itu yang paling baik lah. Maka kembali dan juga semoga Allah mengurangi keluarga sakit pada rumah tangga nanti buka berkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kami doakan juga semoga kalau Allah mengurangi turunan yang soleh dan soleha. Amin. Baik, kita akan langsungkan saja jadwal berkat kita. Mudah-mudahan sudah lengkap, kedua calon mempelai sudah siap, saksi nikah juga sudah siap, dan insya Allah kita akan laksanakan ijab kabul akad nikah ini dengan mas kawin berupa mas dan juga seorang kata sholat akad. Orang kawitan boleh jabat tangan. Nanti ketika saya bilang tunai segera jawab nih, segera jawab. Coba bapak tunai langsung jawab. Tunai. Seperti itu. Siap. Baik bapak ibu sekalian, mari kita buat ijab kabul akad nikah ini dengan bersama-sama membacakan tamut. Mari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhammad reki rizki ilahi zawizuka alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrifin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Muhammad reki rizki ilahi, saya selaku wali hakim, saya nikahkan dan kawinkan Dewi Puspita Anggraini kepada engkau dengan mas kawin berupa perhiasan emas 3 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Terima saya nikahnya dan kawinnya Dewi Puspita Anggraini dengan mas kawin tersebut tunai. Kumaha sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a baikum ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ala rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa qina wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-mu'adhdhin ismuhani. Allahumma alif baina Muhammad wa rizqihi wa baina Dewi Puspita Anggraini kama ala Adam wa Hawa wa kama ala Ibrahim wa Syarab wa kama ala Yusuf wa Zulaikha wa kama ala baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khadijah al-fuqara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Berhubungan biasa dibebaskan. Alhamdulillah. Kami syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hari ini, jam ini, menit ini, qadarullah anan berdua sah resmi menjadi sepasang suami istri. Ya, baik, alhamdulillah. Kang Laki, coba lihat ke samping kiri, saya Pak. Siapa kamu? Masya Allah. Alhamdulillah. Siap khidmat hormat kata Roge teh? Iya, baik. Dipersilakan sekarang pegang tangannya dua-duanya, tangan tetehnya, tangan istrinya pegang dua-duanya. Ya, saling berhadapan, saling berhadapan. Baik, silakan saling berhadapan. Baik, baik, boleh. Ini yang enak duduknya. Ya, mana tadi mas kawin teh? Mas kawin. Oh, capangan kedoaan mas. Ini wadah mas simpan di mana? Itu kotak itu simpan aja di atas. Kalau surat-surat mas ada? Ada. Ya, mau punya suratnya. Nah, siap. Iya, nanti mungkin siap. Pegang batu Pak. Silakan dulu baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Istriku Dewi Puspita Anggraini, dengan keikhlasan hati saya serahkan mas kawin ini sebagaimana yang telah saya sebutkan dalam ijab kabul tadi. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi berkah bagi Dewi Puspita Anggraini. Alhamdulillahirabbil alamin. Suamiku Muhammad Rifki Rizki Ilahi, saya menerima mas kawin ini. Insya Allah bermanfaat dan menjadi berkah bagi saya, dan saya menghaturkan jazakallahu khairan katsiran. Ya, silakan diserahkan ini sama surat-suratnya, masukkan ke di atas saja. Nah itu, silakan serahkan dulu ke kakek. Ya, pegang berdua, angkat dikit. Silakan dipoto.
sudah dititipin semua ke mamahnya. Ya, dititipin ke mamahnya. Siap. Masih saling berhadapan. Siapa nih? Suami. Tentunya teteh siap khidmat hormat taat ke anjeunna teh. Iya, siap pegang tangan kanan AA-nya dengan dua tangan teteh. Oke, silakan disuruh tangan AA. Ya. Sekali lagi. Nah, pegang kepala tetehnya, ibu kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairama jabal taha alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabal taha alaiha. Pegang bahu tetehnya tentunya bisul kening ya. Baca di sini. Untuk selanjutnya silakan ikuti kata Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya Muhammad Ibrahim saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Saat dengan sebaik-baiknya menurut syariat agama Islam. Selanjutnya saya membacakan sikot taklik atas istri saya dengan 4 bacaan sebagaimana yang tercantum di buku nikah. Demikian janji saya. Jadi punten ya lagi selalu dikatakan sih mungkin disiapkan gitu. Cuman kapan pino kayak di sana desanesnya. Jadi ayo masih membawa ke tapi jangan khawatir karena sudah semua udah jadi. Ya. Iya. Yuk. Sebenarnya ada kan belum konek tamu baru kalau dulu satu bulan yang lalu belangkonya berbeda itu ada 3. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah prosesnya akad nikah telah selesai dan diakhiri dengan penandatanganan berkas-berkas nikah. Ini artinya bahwa Anda berdua Kang Muhammad Reki Rizky dan juga Dewi Puspita Anggraini telah tercatat pernikahannya di kantor kami pada nomor register 3273121052026013. Untuk itu atas nama Bapak Menteri Agama kami ucapkan selamat untuk Anda berdua. Semoga Allah
menjadikan keluarga Anda keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terakhir saya serahkan buku putih akad nikahnya, tapi simbolik jalannya hingga dinten Senin sama PKD apa namanya, mau bahkan mungkin udah bikin itu apa namanya kartu keluarga ya, ya maksudnya kayak kemarin udah ngisi belangko buat bikin kartu keluarga nanti. Oh gitunya. Oh ininya. Jadi pas saya datang ke sana kan udah ada ketemuan kan? Mau ngobrol-ngobrol lagi? Oh ya nggak apa-apa. Nah nanti aja hari Senin sekalian ngambil surat nikah, sekalian ngisi belangko biar kartu keluarganya nggak usah urus-urus lagi. Kita KUA udah sama Disduk pas IMO Pak, jangan upami nikahkan kapan bisa nikahna kartu keluarga oke langsung akan asalkan buat nana orang kota Bandung, kami luar kota Bandung masih tidak biasa. Nah si akan ini di Karasaknya, kota Bandung seharusnya hari ini udah keterima atau hari Senin udah keterima, tapi nggak apa-apa ya sampai kayak tentang Senin lembukan pada di mana langsung isi belangkonanya sebatas kedah urus kedah ke kecamatan kedah ke langsung kita langsung diterima. Baik secara simbolik aja dulu di foto Video. Ya di sini dulu, nanti boleh dari sana. Maaf konten. Bapak Ibu sekalian, rupanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Lega tawa hukmanya pas ada. Nah, kemudian apa namanya setelah ini atasnya Anya, siap di bawahnya. Ya, setelah ini silakan kalau umpamanya Anda nih kebetulan ada orang tua sekalian momen luar biasa ini. Oh iya, kunci sebenarnya mah. Boleh ya ambil kotaknya. Saling berhadapan lagi, saya berhadapan dengan ya sekarang buka mana mana cincin nalepen Anda cekap di teteh. Nah silakan kotaknya simpan dulu di sini. Silakan pegang tangan kiri tetehnya, jarinya dipegang, tangan kiri dengan kanan teh, tangan kanan, oh kiri, oh kanan, sok Bismillah angkat ke atas nah gitu, Bismillah dulu nah gitu. Sekarang tolong ambil ini yang punya si kasihkan ke teteh karena saya tahu si teteh ngukur palsu murah ke atas nah itu silakan. Ya siap. Bantu aku karunya ubir-ubirannya nih bantu. Nah, ya. Udah masuk teh. Oh udah, ayo masukkan ada bebek ya sungkem lagi sama suami sungkem lagi ya alhamdulillah. Baik itu saja untuk selanjutnya silakan di sini ada orang tuamu silakan nyuhun restu doa restu untuk Anda berdua dan doakan nanti sama Bapak Ibu doakan sekalian Anda juga doakan orang tuanya sing damang sing sehat gitunya. Kalau Anda punya apa namanya sedikit konflik atau dosa sama orang tua hari ini momen yang sangat terbaik untuk Anda meminta maaf sama orang tuanya. Sok banget di sasarang ku bapak ya. Simpulin pamitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu sok sebesar ayana. Maafin lagi yang bantu doa buat lagi sampai dua. Ya. Selamat ada ya.
lo ya. Gak usah. Gak usah. Di video aja. Coba lihat Aldi yang tadi kamu foto-foto, lihat. Konten. Konten flow. Nah, itu di atas di mobil HP. Ngaji Aden. Aden. Lengkapi jalan cerita hidupku, hai pujaan hati, pujaan hati.
So close. Menempati tempat duduk yang disediakan. Kelaran. Banyak kamu kela. Duduk dulu. Hobi media aja. Konten. Konten. Oh, konten. Gue lagi konten nih, gue lagi konten. Ibu mangga silakan Ibu. Tempati. Mangga Pak. Ya, pegang nanti. Alhamdulillah, pengantin sudah ada di pelaminan. Selanjutnya adalah sambutan perwakilan dari dua keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Walid Fajar. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat izin dan karunia serta barokahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa marilah kita senantiasa melantunkan salawat serta salam kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Bapak Ibu tamu undangan sekalian, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
kami ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini untuk memenuhi undangan kami. Yang kedua, kami ingin menyampaikan bahwa acara ini adalah berupa syukuran yang sangat sederhana dari keluarga kami atas telah menikahnya putra-putri kami, yaitu Muhammad Reki Rizki Ilahi dan Dewi Puspita Anggraini. Kedua mempelai telah resmi menyandang status sebagai suami istri sejak melangsungkan akad nikah pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2026 yang lalu. Dengan demikian, keduanya kini akan mulai menata kehidupan yang baru. Maka dari itu, kami memohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian untuk kedua mempelai. Semoga pernikahan mereka diberkati Allah, dilimpahi kebahagiaan dan kedamaian, diberi keturunan yang soleh dan soleha, serta menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, atas nama keluarga kedua mempelai, kami memohon maaf jika dalam acara yang sederhana ini ada penyambutan dan penyajian kami yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan doa restunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Walid yang telah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan dari kedua keluarga. Selanjutnya, untuk melengkapi kebahagiaan kita semua, marilah kita doa bersama untuk kebahagiaan kedua mempelai dan untuk terima kasih kepada Bapak Ustadz Andri Wismana SAG yang telah memimpin doa bersama. Alhamdulillah, doa kita telah dipanjatkan pada Allah SWT. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah, kepada Ibu Bapak Walid dan Ibu, silakan untuk ke pelaminan, juga Ibu keluarga Ibu Halis dan Bapak silakan ke pelaminan. Ibu dan Bapak, alhamdulillah susunan acara pokok telah terlaksana. Selanjutnya adalah kami mempersilahkan para undangan untuk memberikan doa restunya kepada kedua mempelai, dan selanjutnya dipersilahkan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Dan juga nanti perlu disampaikan sampai santap siang akan dilaksanakan foto sesi keluarga. Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada ucapan dan periman kami yang kurang berkenan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami silakan untuk para undangan untuk menyampaikan doa sendiri.
aja. Makan dulu aja. Kan aneh. Faiz, Pak Faik. Rumahnya di mana? Lupa, tapi saya ingat tempatnya, lokasinya saya ingat. Dinyak seueur ya laguna teh bobogoh jauh aya luar bodas terasa naon banyak luar bodasnya banyak. Tahun berapa itu mawar bodas teh? Aduh dukanya tahun 80-an asal ngomong. Nya darso lagu darso mah mohon. Mereka bobogoh jauh mangga lagu darso nya. Ulah misi ka suat-suat Oke, kontennya sampai di sini aja ya untuk perjalanan menuju menikah, tempat menikah ini adik saya. Semoga kalian semua suka dengan konten saya. Jika Anda suka dengan konten saya, maka dari kalian klik dan subscribe lah. Anda suka dengan konten saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.